Itu tujuan saya. Dan nanti teknik ininya syarat-syaratnya itu yaitu ya. Jadi kakak-kakak di sini harus membuat media sosial, Instagram, TikTok, sama YouTube, ya. Mudah kalau bisa sih namanya sama. Kalau nggak sama juga nggak apa-apa. Izin ini ke semua permintaan yang akan datang. Pemerintah merekam ini secara lokal. Oh iya. Oh ini bisa. Oh bisa direkam juga ya. Mil ini udah ngerekam ya Mil? Ya. Nah itu ya. Jadi harus ada 3 itu. Dan nanti videonya itu kita upload di YouTube itu keseluruhan, ya keseluruhan yang diedit. Tapi di Instagram sama TikTok itu beda. Kalau jadi itu Instagram sama TikTok itu videonya video pendek. Jadi yang di-upload itu durasinya 1 menit 30 detik untuk TikTok dan Instagram. Boleh dicatat ya. Di Instagram itu 1 menit 30 detik. Di TikTok juga 1 menit 30 detik. Tapi kalau di YouTube keseluruhan. Nah, itu juga yang kita lakukan selama ini gitu. Intinya sekarang itu pengen copy paste gitu. Pengen kakak-kakak ini melakukannya. Itu syaratnya. Dan dan video yang saya share di grup itu kan itu sampel ya, sampel orang Depok dia bikin vlog saat dia nyablon, saat dia dapat orderan apa dari RT, dari RW, di vlogin semua dan itu bagus ya, bagus hasilnya dan menginspirasi saya untuk melakukan kompetisi ini gitu. Itu juga yang bikin saya ini, dia aja bisa, kenapa komunitas kita tidak bisa seperti itu kan. Itu yang nanti mudah-mudahan abang yang itu bisa bergabung sama kita ya, Abang Aga dari Depok. Nanti kita tanya-tanya tentang pembuatan teknik ya, teknik pembuatan video. Setelah itu dan nanti 1 hari itu 1 video, 1 hari 1 video, 1 hari video. Itu sampai 30 hari, bahkan Sabtu Minggu ya. Dan durasinya untuk YouTube ya, kalau tadi Instagram sama TikTok, YouTube durasinya itu minimal itu 3 menit. Ya, minimal 3 menit. Ya. Yang untuk yang di YouTube minimal 3 menit. Dan untuk jamnya, jam penguploadan itu bebas. Ya, yang penting tanggalnya sama. Umpamanya jam 23, jam 11, tapi tanggalnya sama, nggak apa-apa. Yang penting jangan kelewat. Nah, kalau kelewat, nah sama seperti ini, yang ikut Zoom ini kan 2 orang kita diskualifikasi kan, 2 orang kita diskualifikasi. Nanti kalau ada yang tidak upload atau menyerah di tengah perjalanan, itu secara otomatis didiskualifikasi juga. Jadi ada kesempatan untuk semuanya. Mudah-mudahan abang ini nih nggak kuat, mudah-mudahan abang ini nggak kuat. Jadi nanti yang tersisa, oh saya nih, tinggal saya 1 orang. Nah itu bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan abang ini nggak kuat, mudah-mudahan gitu. Bisa, karena kan 30 hari. Jadi dapat printer TSR ya, sama udah tinggal sampai di rumah aja udah wah surprise gitu kan. Berdoa itu bisa terjadi. Jadi itu dicatat ya untuk yang itu ya. Jadi pokoknya paling 23 ya. Kalau 24 itu enggak ya. 24 itu enggak. Pokoknya 23, paling lambat 23.55. 23 ya berarti 23.59 lah. Pokoknya terupload ya. Jangan, Bang, saya udah ngupload jam 23 nih, tapi belum ke-upload. Enggak, itu enggak kita masuk alasan. Jadi pokoknya terupload di internet jam berapa gitu. Dan nanti setiap
penguploadan itu di-share ke grup, dilaporin. Jadi umpamanya besok nih, kita mulai itu besok ya. Kita mulai itu besok dan itu namanya, Bang udah diupload nih Bang. Share ke grup. Oh, si Anu udah upload. Nanti saya catat, oh si Anu udah upload. Gitu. Jadi kita di-share dan nanti orang yang di grup ya saling tolong menolong lah untuk nonton lah. Biar view-nya ada gitu loh. Biar view-nya ada dan keangkat di media sosialnya masing-masing. Apalagi ditambah like atau share ke Facebook masing-masing itu lebih keren lagi. Pokoknya kita, komunitas kita harus kuat lah gitu istilahnya. Dan ini saya bikin kompetisi ini nggak sekali aja. Nanti ada jilid 2, ini jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ya mudah-mudahan mesin TSR laku terus gitu kan, biar ada mesin lagi yang dibagi-bagiin gitu. Gitu. Nah, ini jadi untuk kedepannya ini nggak di sini aja. Nanti tapi dengan syarat yang sudah dapat itu nggak boleh ikut lagi. Ya. Yang dapat udah nggak boleh ikut lagi. Tapi yang udah pernah ikut, ya, tapi belum dapat itu boleh ikut, gitu. Jadi nanti seperti itulah ya. Kalau bisa nanti semua anggota TSR Family itu dapat semua ya, tujuan gitu mudah-mudahan untuk jangka panjangnya. Pokoknya saya sisihin, saya tabungin nih, sampai ada penjualan saya tabungin. Nah ini untuk anggota kita, ini untuk 3 dapat 1 mesin baru kita buat kompetisi gitu aja. Saya tabungin setiap penjualannya. Itu ketentuannya. Penguploadan, habis itu di-share ya. Di-share ke grup, baru nanti saya yang catat siapa aja. Dan hanya itu sih ketentuannya sih, nggak neko-neko ya. Durasi sudah, ketentuan upload sudah. Dan kita yang tadi saya bilang ya, jadi kita mulai besok ya. Besok kita mulai dari jam 00 tanggal 2 September. Berarti selesainya itu di tanggal 2 mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 1 Oktober ya terakhir ya. 1 Oktober terakhir. Mulainya besok. Ya, 1 Oktober. Dicatat ya. Mulainya besok tanggal 2, selesainya 1 Oktober. 2 September sampai 1 Oktober. Ya, 30 hari. Mudah-mudahan masih bertahan semua ya. Tidak ada yang ketinggalan upload. Nah, itu untuk YouTube ya. Itu untuk YouTube. Itu untuk perlakuan untuk YouTube. Dan perlakuan untuk Instagram sama TikTok sama. Sama ya. Jadi satu orang satu hari melaporkan udah upload di YouTube, Instagram, TikTok. Nah, itu ketinggalan tuh. Jadi udah upload, di-share, dibagikan kan, di-share di grup. Di YouTube, ini Bang YouTube, ini Bang Instagram, ini Bang TikTok. Oke, dapat. Besok lagi kayak gitu, besok lagi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oke, paling cuma itu aja ya durasi. Nah, nanti untuk rewardnya, yaitu kan tadi saya bilang paket printer ya, TSR ya. Dan ini saya ngasihnya TSR Zeta ya. Tapi paketan yang 22.400.000 ya, bisa dicek ya. Itu dapat tinta, dapat apa? Tanpa hot press, tanpa oven. Ya. Jadi paketan TSR Zeta ya. Ini boleh direkam nih untuk bukti ya. Nanti tiba-tiba ini Bang waktu itu ngomongnya Zeta kok dikirim Exa. Nah, ini bisa direkam ya. Jadi paketan TSR Zeta yang 22.400.000 harganya, yang dapat tinta, tepung, kertas DTF, pokoknya cleaner ya, seperti itu. Yang Zeta dapatnya. Dan untuk
penjurian ya, nanti sama yang nilai nanti ada sama kayak yang kemarin tuh bikin lomba yang 17 Agustus, Mas Menget, Mas Randy sama Mas Jamil, yang 3 orang itu yang menilai. Untuk penilaian ya, untuk penilaian lalu ya, catatan. Jadi bisa dicatat ya, untuk penilaian yang dinilai itu yang pertama kualitas video. Kualitas video. Bukan, jadi saya bilang kualitas video itu pakai handphone pun kalau tahu pencahayaan, umpamanya wah ini backlight, oh cahayanya nggak boleh ngelawan cahaya nih gitu kan, itu kualitas video. Pokoknya jelas, videonya jelas, kualitas video. Penilaian di situ ya, kualitas video. Nomor 2 keunikan. Nomor 2 keunikan ya, keunikan video ya. Jadi keunikan maksudnya ide yang diangkat gitu. Keunikan. Ide yang diangkat di video vlog itu seperti apa? Seumpamanya nyablon kaos janda anak 2 ya, jadi yang kayak gitu-gitu, nyablon untuk kaos janda anak 2. Keunikan lah, keunikan video. Jadi yang nggak lumrah, yang nggak kepikir sama saya itu, wah ini keren nih videonya, ini temanya bagus nih. Kayak kemarin kayak abang-abang yang agak itu, dia nyablon untuk RT, nyablon untuk RW. Wah mudah-mudahan di cara ngomongnya juga mudah-mudahan besok dapat untuk kelurahan nih, habis itu kecamatan, ke kabupaten. Nah, Bang Angga ngomong-ngomong kayak gitu di vlognya. Jadi keunikan-keunikan itulah, celetukan-celetukan di video itulah yang kita nilai. Wah ini keren nih cara ngomongnya, maksudnya ya ada candaan, ada apa namanya yang dimasukin ke dalam video. Umpamanya tiba-tiba ada yang pantun lah, apa disambung-sambungin plesetan di dalam videonya. Pokoknya itu termasuk kategori keunikan ya. Masuknya ke situ. Itu yang kita nilai. Kualitas video, keunikan. Kemudian kalau durasi nggak masuk ya. Pokoknya kan minimal kan 3 menit ya. Nggak boleh di bawah 3 menit. Durasi mau panjang mau apa itu, bayangnya 1 jam sama yang 3 menit sama aja. Saya nggak nilai durasi. Tapi menilai isi dari video itu, apa yang disampaikan gitu loh. Nah, ada juga yang kita nilai itu informatifnya, informasi. Kan kemarin ada juga yang nanya, "Bang, kalau nggak ada sablonan gimana?" Nah, kalau nggak ada sablonan, itu gampang. Kita tinggal bikin video, umpamanya sablon DTF itu apa. Jadi kita ngomong. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sablon DTF. Sablon DTF itu direct to film. Dia itu hasilnya seperti plastisol. Dan bagi kalian yang kalau ini pokoknya informasi yang disampaikan kepada konsumen kalian. Nah, itu bisa tuh dilakukan tuh. Itu masuk ke informasi. Jadi isi dari videonya itu berguna untuk yang di luaran sana. Seumpamanya itu tadi penjelasan tentang sablon DTF. Bang, nggak ada sablonan. Nah, cara merawat printer DTF kalau tidak ada sablonan. Nah, itu bisa juga. Nah, itu informatif tuh. Jadi ada nilai untuk orang yang menonton. Seumpamanya apalagi, Bang, nggak ada sablonan, apalagi tentang ini, umpamanya satu jadi para konsumen, kalau kalian beli kaos, umpamanya ngomong gitu, kalian itu kalau 1 kilo itu dapat 5 kaos, kalau kalian nambah 6 itu masuk ke 2 kilo. Nah, itu bisa itu berbau informasi. Atau informasinya gini, Bang, nggak ada sablonan ya, bikin video aja konten ngomong kalau kalian JNE itu lebih mahal, umpamanya ini kalian pakai yang ini aja. Jadi kayak ngomong sama konsumen kalian.
gitu. Bisa ngomong ke konsumen kalian, bisa ngomong ke pengguna printer DTF. Sumpamanya share ilmu umpamanya. Kalau nggak ada sablonan, jadi hari ini saya akan membuat video umpamanya teknik biar cepet nyablon. Letak-letaknya di mana umpamanya hot press matiin dulu, atau teknik nyablon biar watt yang 900 watt itu bisa ngangkat gitu. Hot pressnya matiin dulu, pakai printer DTF sama open dulu. Nanti kalau udah selesai baru di press, dapat informasi orang-orang yang pengen beli printer DTF, jadi oh ternyata tekniknya gitu. Nah, itu kategori informasi ya. Itu yang dinilai. Yang dinilai itu. Jadi nggak ada istilah, "Bang, kalau nggak ada sablonan saya ngeploknya gimana?" Nggak ada. Ya, ada semua. Kalau kita gali itu ada semua. Apa aja yang kita videoin itu ada semua. Kalau seumpamanya ke mana umpamanya ngirim nih, umpamanya ke JNE, vlogin aja ke JNE, lagi di vlogin. Nah, umpamanya nanti pas sampai JNE bisa goda-godain admin JNE. Nah, itu keunikan. Nanti tiba-tiba pantun di JNE, itu keunikan. Pokoknya masuk keunikan, kategori keunikan video. Kualitas, keunikan, informasi ya, udah jelas ya. Nanti kalau setelah saya ngomong ini, nanti saya minta satu-satu orang untuk bertanya ya. Jadi ada sesi bertanya. Saya jelasin dulu ya, yang dinilai apa aja. Kualitas, keunikan, informasi. Apalagi? Oke. Sound ya, sound. Penggunaan sound. Sound itu musik ya. Jadi kalau video kalian dicepetin, kayak nyablon nih, kan lama tuh ngeprint, dicepetin, ada musiknya. Nah, penggunaan timing musik ya, biasanya itu transmisi. Jadi antara video A sama video B itu kalau penggunaan musiknya tepat itu enak banget. Dep gitu. Jadi penggunaan sound itu tepat gitu ya. Nanti kalau mau ditanyain, saya tanyain ya tentang sound ini. Itu juga masuk ke kategori penilaian. Jadi penggunaan musik gitu loh. Musik, tapi musiknya nggak boleh terlalu keras ya. Jadi suara kita harus lebih tinggi dibandingkan sound gitu. Jadi untuk latar belakang itu aja, biar videonya nggak monoton. Dikasih musik, tapi musiknya itu yang kecil, jangan terlalu tinggi mengalahi suara kita gitu. Itu penggunaan musik yang tepat itu nanti dinilai ya. Nanti kalau ini deh. Jadi kayak video IB itu kan, kalau itu kan ada pindah transisi, pindah musik gitu loh. Pokoknya itu penilaian kategori sound. Terus sama suara ya, mic ya, itu juga dinilai. Jadi kalau nanti ngevlog suaranya itu nggak jelas didengar ya, itu masuk ke kategori penilaian. Seumpamanya video kakaknya ini ngevlog tapi suaranya itu nggak jelas. Nah, itu bisa mengurangi nilai ya, bisa mengurangi nilai. Jadi harus suara kita itu terdengar. Apa yang kita sampaikan itu terdengar oleh penonton gitu loh. Sound sama mic ya, itu dinilai juga. Jadi usahain ya suaranya jangan inilah ya, jangan nggak kedengeran. Itu penilaian. Kualitas, sound, mic, keunikan, informasi yang disampaikan udah sih 5 ini aja yang dinilai sih, yang untuk penilaian 5 ini aja udah cukup. Dan nanti kalau ya nanti untuk software ngedit ya, itu kan banyak ya software ngedit ya. Bisa, kalau saya pakai Vegas untuk ngedit.
itu banyak juga software capcut lah itu ya. Tapi ya itu sekali lagi kan banyak tuh marknya tuh, kalau kita nggak berbayar kan biasanya ada marknya tuh. Nah itu masuk ke kualitas ya, kualitas video. Kalau ada marknya umpamanya kita pakai software tapi ada iklannya, biasanya kan gitu, makanya capcut, ada tulisan capcutnya. Nah itu masuk ke kualitas, itu bisa mengurangi nilai. Jadi usahakan pakai software yang tidak ada iklan gitu loh, landmark gitu, tidak ada landmarknya. Kalau saya pakai Vegas ya, pakai Vegas. Dan thumbnail ya, kan kalau di YouTube itu kan ada thumbnailnya tuh. Nah itu saya pakai photogrid biasanya di handphone untuk thumbnail. Itu pakai photogrid. Pokoknya nanti kalau mau nanya-nanya, bang, ngeditnya pakai software apa, itu nanti tanya aja di grup WhatsApp. Pokoknya selama kita ngupload video ini 30 hari, itu nanya ke saya boleh. Maksudnya, bang, bagusnya pakai apa nih? Kalau saya pakai photogrid. Bang, ini thumbnailnya bagus nggak nih untuk YouTube biar orang ngeklik video saya. Nah, nanti saya nilai. Oh, bang, ini bisa nanti sharing di situ, bisa di grup, atau kita sama-sama saling bantu lah. Karena target kita kan ini kan, yang tadi itu 5 itu, bukan thumbnail nggak masuk, tapi maksudnya biar orang itu ngeklik video kita gimana caranya. Itu saling tolong menolong. Itu nggak masuk ke dalam penilaian ya, karena itu bisa tolong menolong kita. Jadi walaupun dalam kompetisi bisa tolong menolong, karena itu nggak masuk dalam penilaian. Sekali lagi ya, thumbnail di YouTube itu nggak masuk kategori penilaian ya. Yang penilaian itu cuma 5 tadi aja. Saya ngedit pakai Vegas, terus pakai photogrid kalau untuk thumbnail. Nah untuk kan saya bilang kan kalau di YouTube itu kan minimal 3 menit, tapi kalau di TikTok 1 menit 30 detik. Nah, itu yang di YouTube itu kalian potong-potong yang penting-penting aja. Ya, yang penting-penting aja, durasinya 1 menit 30 detik untuk Instagram. 1 menit 30 detik untuk TikTok. Videonya sama ya. Jangan sampai beda. Jadi yang di YouTube videonya ini, yang di Instagram cuma durasinya diperkecil. Di TikTok juga sama, diperkecil. Gitu. Nah, selanjutnya saya pengen share masalah pencahayaan saat mau mengambil video. Itu pencahayaan itu sangat penting ya, mengambil video. Kalau seumpamanya kakaknya nggak ada lampu sorot ya, itu bisa menggunakan pencahayaan matahari ya. Nah, kita ngambil video itu nggak boleh berlawanan cahaya, itu backlight. Jadi cahaya itu harus di belakang ya, pencahayaan itu harus masuk ke dalam kualitas, itu harus diperhatikan. Share. Nah, saya pengen share juga, ngupload di YouTube usahain dari handphone, jangan dari komputer atau laptop, lama. Jadi kalau kalian udah ngedit di di komputer, jangan diupload di komputer, itu lama. Dipindahin dulu ke handphone, baru diupload dari handphone, itu cepat. Takutnya nanti ngupload di komputer jadi lama, nggak terkontrol, tiba-tiba bang saya udah ngupload tapi gagal di komputer, akhirnya masuk ke dalam internet itu hari berikutnya, akhirnya diskualifikasi, bahaya ya. Jadi saran saya pindahin dulu ke handphone, baru diupload di handphone gitu, untuk 3 video itu, Instagram, YouTube, sama TikTok. Oke, itu aja. Terus alat yang dipakai boleh handphone, boleh kamera ya. Handphone juga sekarang udah oke. Pokoknya terserah lah mau pakai apa. Yang penting kualitas video itu nanti kita nilai. Oke ya. Mungkin itu aja yang saya pengen share ya. Boleh sekarang bertanya ya mengenai, oh ini ada yang bergabung ya, sudah 11 aja ini. Berarti sudah bergabung 10 orang ini. Secara ngobrol-ngobrol tapi sudah masuk 10 orang nih semuanya nih. Oke.
Saya bertanya kepada semuanya ya. Ini kan masuk tiba-tiba 10, udah 10 orang nih ya. Udah 11 peserta. Gimana pendapat kalian untuk dua orang ini? Apa kita ajak atau tidak? Itu terserah lah. Kalau kemanusiaan saya pikir ya diajak aja lah gitu kan. Walau karena kan cuma telat-telat dikit lah. Kita inilah. Oke, ya mulai ini ya. Mulai bertanya yang ini 730 ya. Hidupin mic-nya 730 yang nomornya 08 yang belakangnya 730. Boleh bertanya. Halo Mas. Ya, Malam. malam. Ini sebenarnya mau tanya apa? Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti aja kali ya kalau ada dua lagi baru kita kayak gitu. Ya, boleh nanti nanya di WhatsApp grup boleh. Oke. Oh, cukup berarti nggak ada pertanyaan ya? Oke. Gimana? Cukup Mas, cukup. Oh, cukup. Oke. Boleh dimatiin mic-nya ya. Yang 538. Boleh bertanya 538? Ya Bang, Ya, kalau ada pertanyaan boleh Bang. udah sih, udah cukup. Tadinya mau tanya misalnya kan kalau nggak ada kerjaan, tapi kan udah dijelasin. Nanti juga boleh nanya juga masalah ide karena ide itu kan tidak masuk dalam penilaian ya. Yang masuk penilaian itu kan keunikan. Jadi kita menilai isi dari video. Kalau sumpamanya Bang, gue nggak ada sablonan nih Bang, gue bikin konten apa nih ya? Boleh nanya di grup boleh itu. Itu ide nggak masuk dalam penilaian. Yang masuk itu keunikan video, isi dari video. Boleh nanti di WhatsApp grup untuk nanya-nanya itu. Siapa tahu saya dapat wangsit, wah Bang bikin ini aja Bang. Nah, bisa. Ya, ada lagi Bang? Pertanyaan Bang? Ya. Udah Cukup sih, ya? udah cukup, udah jelas. Ya. Ya. Oke. Boleh dimatiin mic-nya? Ya, 150 ya. Boleh bertanya 150. Gini Kak, kan saya punya mesinnya dua, itu ada yang UV sama yang ekstra. Apakah boleh yang itu nanti dibuat konten juga atau cuma khusus sablon kaos? Sablon kaos saja. Jadi ini untuk komunitas sablon kaos. Kalau UV nanti beda lagi. Oke. Oke. Ya. Ada. Oke. Yuk. 50 sudah, boleh dimatiin mic-nya. 371. 371 kenapa ada dua ini? 371. Abang 371. Bang, ada pertanyaan Bang. 371. Mic-nya boleh dinyalain dulu Bang. Oh, mungkin Abang 371 nggak ada pertanyaan kali ya. Oke, lanjut. 724. 724 Bang, ada pertanyaan Bang? Halo, Iya Bang, ada pertanyaan Bang? kayaknya cukup Bang. Nanti kan bisa sharing-sharing masalah apa gitu. Siap. Sekarang Oke. masih cukup lah. Oke, siap. Ya. Oke, boleh dimatiin mic-nya. 724. Ya, Abang 880. 880. Ya, boleh Bang, bertanya Bang. Ya, untuk sementara sudah cukup Bang, cukup jelas. Sudah cukup. Ya, Oke. nanti dipertanyakan kalau ada yang tidak jelas nanti. Siap. Oke, boleh dimatiin mic-nya. Abang GA titik. GA titik. Ngapain saya di sini, Bang? Hah? Ngapain saya di sini coba? Ngapain Bang? Ini agak, Bang. Oh, Bangga. Oke. Nanti Bang ya, Halo. next kita matiin dulu ya. Iya, santai. Kita ini dulu, pertanyaan dulu. Oke. Oh, ini Bangga nih
udah hadir ternyata ya. Saya nggak tahu tiba-tiba masuk. Berarti ada 1 orang yang diskualifikasi ya. Berarti ini 9 orang, 10 orang sama Bang Aga. Berarti ada 1 orang yang didiskualifikasi ya. Saya screenshot dulu ya. 1 orang berarti yang nggak ikut. Oke, Huna 814. Boleh Bang? Huna 814. Boleh bertanya? Lanjut bang, sudah jelas. Lanjut. Oke, Yo. next. Boleh mic-nya dimatiin. Percetakan Kemon. Nah ini nggak tahu nih hidup atau enggak, dari tadi saya tanya nggak nyaut nih. Nyaut ya? Percetakan Kemon. Halo. Halo ya, boleh bertanya? Iya bang, tadi tuh ada gangguan sedikit. Enggak ya? Ada yang Iya, ini ditanya masalah Bang? anunya aja sih. Apa? Itu tadi waktu buat upload video itu ada batas waktunya nggak sih? Jadi jam berapa? Ada, paling maksimal itu 23.55. Kita udah sepakat tadi 23.55. Itu paling akhir. Lewat 23.56. Nah, itu udah masuk hari berikutnya. Masuknya itu masuk internet ya. Saya lihat di internet kalau 23.56 itu udah kena diskualifikasi. Jadi langsung gugur dengan sendirinya. Makanya nanti bisa jadi nanti tinggal 1 orang aja yang bertahan kalau gugur semua. Mudah-mudahan. Oke, terima Saling kasih berdoa. bang. Ya, itu Siap. maksimal. Ya. Ada lagi? Cukup. Oke, boleh dimatiin lagi ya. Bang Aga ini sudah bergabung sama kita nih, yang video saya share di grup. Bang Aga, ya, orang Depok nih. Keren kalau orang Depok, emang unik-unik. Bang Aga boleh dihidupin Bang Aga. Mic-nya Bang. Halo. Ya, oke. Kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Oke. Makasih Bang ya Siap. atas waktunya nih. Oh, gue yang makasih. Ya, kita yang Diundang makasih ke nih, acara dapat privat kayak gini. ilmu. Ini kan acara Maksudnya, teman-teman gue siapa sih? abang yang udah mendahului kita lah. Ini kita Walah. kan kita pengen mulai nih. Enggak, Abang udah duluin, istilahnya Enggak, udah tua bareng-bareng, duluan lah. bareng-bareng. Kita masih muda nih. Iya, Bang. Gue di sini ada beberapa pertanyaan ya. Langsung saja ke pertanyaan biar cepet ya, biar nggak terlalu malam. Siap. Satu pertanyaan saya Bang. Alat yang, pokoknya ini yang abang lakuin lah ya. Alat yang digunain itu dalam pengambilan video itu apa abang? Jadi kamera ya, alat kamera maksudnya. Iya, alat yang digunain itu berapa? Maksudnya kalau umpamanya ada kamera, kameranya berapa? Kalau handphone apa gitu? Sebenarnya kalau di dalam YouTube yang gue bikin itu hampir 90% itu cuma pakai satu kamera, cuma pakai GoPro aja udah. Itu GoPro yang berapapun sebenarnya bisa selama itu ada lensa widescreen-nya ya. Artinya gini, jadi mungkin ini sedikit sharing juga ya Bang. Jadi lensa kamera itu kenapa gue pilihnya yang wide? Karena itu biar bisa menangkap keseluruhan kegiatan gue gitu. Jadi karena gue ini kan solo ya di toko itu ya. Nggak ada orang yang megangin kameranya, nggak ada orang yang bantuin pakai lighting apa segala macam. Bahkan gue sendiri pun nggak pakai lighting gitu. Jadi gue memilih lensa wide ini. Lensa wide itu artinya lensa yang lebar ya, Bang. Yang lebar ya? Yang lebar lah gitu. Iya. Jadi kita kalau misalkan kan kalau sambil produksi sambil megang kamera gitu, agak susah ya Bang kadang-kadang ya. Jadi kalau misalkan kameranya lebar, kita kalau kameranya nggak sengaja kita belokin ke kanan atau ke kiri itu kita masih kena gitu. Jadi kalau ngomongin secara teknis sih sebenarnya penggunaan lensa lebar itu ada untungnya ya seperti itu aja sih. Tapi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan kamera yang dipakai ya cuma satu itu aja, kamera GoPro aja sebenarnya. GoPro ya. Sama GoPro. Tapi dulu pernah pakai juga kamera biasa lah, kamera HP gitu. Tapi karena ya itu tadi karena sering goyang-goyang sambil produksi apa segala macam, jadinya keseringan gue out frame, jadi nggak kelihatan gitu. Makanya gue pakainya yang agak widescreen lah. Mungkin kalau HP-HP sekarang tuh udah ada ya fiturnya ya kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa menangkapnya lebih luas lah gitu, lebih lebar lah gitu. Ya Jadi pokoknya ada di YouTube lah ya kalau kita cari ya.
Ya, ya itu caranya. ada gitu. Itu sih paling Bang. Dengar-dengar juga di software editing juga ada ya caranya biar lensanya gitu. Ada tapi terdistorsi sih. Kalau kita ngomongin teknis sih pasti bakal panjang banget. eh Bisa membuat seolah-olah wide atau seolah-olah kayak kalau zaman dulu orang bilangnya fish eye gitu ya. Tapi itu Bisa ini. bukan lebar atau bukan nge-wide dalam arti sesungguhnya, tapi itu hanya efek aja. Jadi kayak terdistorsi. Jadi muka kita yang tadinya standar gitu, kalau pakai efek di komputer itu jadi kayak bopeng apa gepeng lah gitu Oh ibaratnya. iya, Jadi lebih lucu enak ya memang yang diakalin itu lensanya, bukan di lensanya, software editingnya gitu bukan sih. software editing ya. Ya, Tapi itu pakai ini enggak ya? Pakai apa namanya? Alat tambahan enggak? oh tripod. GoPro-nya. Tripod ya. Enggak sih, kadang dipegang aja, biasa pakai tangan gitu, Bang. Tapi kan abang kan saya lihat kan pengambilan apa di ujung no. Berarti Oh, ditaruh aja. iya itu pakai apa sih namanya yang ada jepitannya itu loh, Bang. Apa ya gorila apa sih gitu. Oh iya, ya Ada kan berarti yang kan buat pakai ngejepitnya. gorila kan Nah, iya ya, kayak gitu ada sih. cagakannya kan, Ada gorila lah ya. cagakannya. Tapi gua nggak Gorila pernah berarti bisa nggak bisa pernah disangkutin di naruh di mana-mana ya. lantai sih, Bang. Gue selalu dijepit-jepitin di mana gitu. Iya, saya lihat kan kadang di sudut. Nah, jadi bagi ini Ya, ya, itu pengalaman saya juga nih yang kakak-kakak di sini. Jadi biasanya ini Abang Aga ini dia naruh di ujung. Terus kadang-kadang di apa di atas begini nih. Berarti itu ya, digantung-gantungin berarti Bang ya. iya, dijepit-jepit aja, Bang. Ah, terus Karena videonya juga dipercepat ya Bang. Dicepetin ya, gitu. Pakai musik ya, ya pakai pakai sound ya. musik. Ya, time Nah, lapse itu namanya. itu makanya kita nilai di situ. Jadi Abang Aga ini kerennya penggunaan musiknya itu tepat dan enak didengar gitu loh. Dan Iya, suara suara kita sama musik kedengaran suara kita dibandingkan musik-musiknya gitu kan. Tapi pas video dicepetin itu disitulah fungsi musik iya, betul, pakai. Nah, Bang Aga betul. kayak gitu cara tekniknya. Iya betul Ya Bang. benar ya Bang. Betul ya betul. Tapi ya jadi Ada memang lagi? fungsi time lapse itu artinya yang dipercepat ya. Mungkin kalau teman-teman Hmm. ada yang masih belum mengerti. Jadi Hmm. fungsinya itu adalah kalau misalkan anggaplah kita sebagai penonton ngelihat orang produksi sablon gitu di YouTube selama setengah jam. Hmm. Pertanyaan saya sederhana, bosan nggak ngelihatnya? Pasti Iya bosan. pasti. Hmm. Makanya dibuatlah time lapse. Nah, dipercepat. Tapi ketika time lapse ini tidak dibarengi dengan musik pun hampa jadinya gitu. Jadi ya udah tambahin aja musik lah gitu. Musik bebas sih di YouTube Library juga itu ada kok musik-musik yang gratis yang bisa dipakai. Gue ngambilnya dari situ sih semuanya Oh musiknya. dari YouTube ya? Dari YouTube yang Iya jadi nggak yang kena copyright gitu, jadi aman. iya yang nggak kena copyright Gitu. betul. Iya betul. Kita download ya. Dan Ah, itu musiknya nggak semua video kan ya? enggak bang. Iya, jadi cuma yang dicepetin kasih musik gitu kan? Iya, kebanyakan yang dicepetin itu proses produksi. Tapi kalau misalkan gua ada informasi yang ingin disampaikan, itu gua cut tuh, nggak ada musiknya. Jadi biar orang yang Iya. nontonnya juga enak fokus. Tapi kebanyakan Nah, juga informasi yang gua kasih itu kadang-kadang gua kepanjangan juga ngambilnya, Bang. Misalkan gua ngebacot nih ya sekitar 15 menit, paling gua potong jadi cuma 3 menit. iya, Keseringan gitu sih, Bang. iya yang pokoknya ada kata apa gitu yang Ya, yang nggak gitu-gitu pakai juga ada. itu dibuang ya. Jadi Ya, seakan-akan kita ngomongnya lancar. ya, ya benar-benar. Iya, kayak saya nih kan padahal banyak mikir apa Iya, kalau di sama. video itu YouTube saya potong-potong. Kita Jadi kelihatan seakan-akan kerennya wah di YouTube doang, Bang. Padahal aslinya ya iya, AIWO juga, iya sama itu aja. dia yang saya bilang itu kekuatan konten di situ. Iya, Jadi orang menilainya itu di YouTube, di media ya, sosial. Oh, ini keren nih cara ngomongnya cepet nih. Padahal sebenarnya kalau enggak. kita temuin orangnya ya gitu. Gitulah. Itu kekuatan konten. Jadi kita seakan-akan bisa jadi sesuatu yang wow di media sosial. Ya, Padahal kekuatan itu. Eh, ada tambahan lagi Bang masalah alat yang digunakan untuk share enggak ke sih. kita? Itu aja Cukup sih ya. paling. Ah, Karena kan ini selanjutnya, terkait ah, dengan karena kan ini kan lagi kompetisi ya. Jadi kalau iya, misalkan ya maksudnya ya rulesnya ya ikutin kompetisi aja yang tadi Abang udah sebutin ada 5 rules itu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman targetnya adalah berkompetensi iya. berkompetisi untuk mendapatkan hadiah dari Bang Ilham ya ikutin aja aturannya gitu. Tapi titipan dari gua sih cuma satu. Jadi diri sendiri aja, nggak harus jadi seolah-olah pengen jadi siapa nggak harus. Pokoknya
kebanyakan kalau menurut pendapat saya pribadi ya, selama ini saya bikin YouTube ya meskipun masih baru juga gitu, para penonton itu lebih seneng ngelihat keunikan kita, bukan Hmm. bukan wahnya kita, bukan megahnya kita, bukan Iya, kita punya segala macam, bukan, tapi uniknya kita gitu. Jadi nggak iya. usah takut, nggak usah malu, nggak usah apa namanya, ya nggak usah pesimis dulu lah. Bikin-bikin aja, kembangin juga sambil dijalanin aja ntar gitu. Jadi yang penting unik aja sih, yang penting jadi diri sendiri aja, nggak harus jadi orang lain. Gitu aja paling sih bang. So tau banget Iya, gue ya bang. iya. Masuk tuh yang penilaian kita di nomor kedua kan, keunikan Ya sorry video. ya teman-teman. Iya, masuk. Selanjutnya software yang digunakan Bang untuk Eh pengeditan. Adobe Premiere sih bang. Dari dulu masih cinta Adobe pakai itu. Ah, Adobe Premiere ya. Kalau saya kan ya. Vegas nih, Adobe Oh Premiere iya ya. Vegas, Vegas. Itu Bisa semua sih. kan ada di YouTube Bang ya, cara pakai Vegas kayak Ada mana, cara ada kan ya? lengkap semua bang sekarang. Iya, jadi kita tinggal ketik cara menggunakan Adobe Hmm, Premiere pemula, Vegas ya pemula, itu ada semua di YouTube. ada semuanya. Itu lengkap banget, cara gunain fitur-fiturnya juga lengkap banget. Saya juga belajar otodidak dari Iya iya YouTube iya. semua. Iya. Iya. Oh, Adobe ya. Mm-mm. Terus teknik pengambilan video seperti apa, Bang? Maksudnya, tolong dijelasin cara Abang mengambil video yang tadi di ujung, di apa. Nah, itu saat momen-momen apa teknik itu dipakai? Ah, teknik ya. Kalau ngomongin teknik sih gue nggak terlalu ngerti juga sebenarnya. Yang penting gue tuh sering kali bang, kalau misalkan lagi proses dalam tanda kutip syuting gitu ya, gue selalu menempatkan diri gue sebagai penonton gitu. Kira-kira nih kalau gue naruh kamera di sini penonton boring nggak ya? Kalau misalkan gue Hmm. ngambil gambarnya selama ini, kira-kira penonton bosan nggak gitu ya, bete nggak ya? Gue Hmm. selalu mikirin kayak gitu. Jadi nggak mikirin teknik apa segala macam. Terus kalaupun ngomongin teknik yang tadi abang bilang gua naruhnya di mana-mana, itu sebenarnya cuma Mil, variasi aja sih sebenarnya. mil. Hmm. Variasi itu artinya biar orang nggak monoton, karena selama ini yang gua lihat itu kan kalau misalkan sorry ya, kan gue sering nonton juga banyak teman-teman UMKM yang bikin video-video YouTube, nggak cuma sablon Oh, aja, banyak yang ini. lainnya. Iya, Bang. Gua kadang-kadang suka ngerasa wah sayang banget nih usaha mereka udah gede apa segala macam tapi pengambilan gambarnya biasa-biasa aja gitu, nggak ada variasinya, nggak ada cut-cutnya gitu. Jadi dari video mulai sampai Hmm. video akhir tuh cuma long shot aja. Long shot tuh artinya nggak di-cut gitu, nggak dijeda gitu, terus aja direkam dari awal sampai akhir. Itu sayang banget gitu. Jadi makanya gue bilang lebih baik ada variasi-variasi pengambilan gambar gitu dari berbagai sudut. Jadi tekniknya ya gitu aja sih, cuma mainin kamera di sini, ambil rekam 5 Oh, detik, terus ambil di sebelah sana 5 berarti kalau detik menurut, gitu-gitu. sorry Bang, berarti Ya, kalau menurut Abang, oh ini perlu divideoin, videoin. ya, 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 Oh, ya. jadi jangan sampai, oh gue taruh di sini, udah sampai akhir ya, itu enggak ya? Jangan, jangan, jangan. Bosan juga Ah, orang. Itu kan nggak bosan ada juga ya. bedanya kayak CCTV ya kalau gitu ya. Iya, jadi saya lihat kan di video Abang kadang taruh di kanan, kadang di kiri, kadang Iya, tiba-tiba ngoceh, kadang iya, taruh di atas, ya. ya kan? Biar orang Kadang nggak bosan, tiba-tiba Bang. anak masuk di videoin. Nah, Iya, itu mantep tuh. iya. Itu yang gue bilang jadi diri sendiri aja gitu. Maksudnya nggak usah apa ya, nggak usah ditutup-tutupin lah gitu, apa ya apa adanya aja gitu, kayak Iya, gitu sih bang. apa yang iya, umpamanya masuk nih tiba-tiba babi nih ke dalam rumah, videoin aja nggak apa-apa ya, Bang. Iya videoin aja, gue sablon Iya. mukanya gitu. Itu teknik pengambilan video ya, Bang. Teknik Ya pencahayaan, Bang, seperti apa? Dan jelaskan kondisi cahaya di workshop Abang nih. kalau Cahaya. pencahayaan gue nggak pakai lighting. Nah kebetulan workshop Ya, gue ini, toko gue ini kan depannya kayak apa sih, kaca gitu ya, kaca kaca. bening gitu, jadi itu Iya. cahaya lumayan masuk dari sana gitu. Nah Hmm. terus benar juga yang kayak Bang Ilham bilang tadi, yang masalah pengambilan gambar itu sebisa mungkin jangan backlight ya. Jadi jangan Hmm. melawan cahaya gitu. Kalau bisa cahaya itu ada di depan kita biar jelas lah gitu. Itu aja Hmm. sih paling. Nggak pakai ini kok, nggak pakai lighting-lighting, cuma lampu-lampu sama apa namanya, cahaya matahari di luar aja. Iya. Tapi kalau sumpamnya, kalau Abang kan kaca enak tuh cahaya masuk. Sumpamnya Mm-mm, ada nih di mm-mm. kakak-kakak di sini rumahnya itu bener-bener di basement, ya harus pakai cahaya berarti Bang ya. Harus pakai cahaya. Lampu lah, lampu-lampu itu juga cukup. Lampu. Mm-mm. Iya. Lampu biasa juga Atau pakai boleh. kamera kan ada flashnya ya, ada ininya kan, Ya itu bisa boleh. dipakai.
Bisa itu juga. Toh di software editingnya nanti kalau misalkan teman-teman belajar juga kan itu ada caranya naikin exposure segala macam itu buat Hmm, naikin cahayanya gitu sih. iya. Sambil jalan Oke. aja, Sip, sip, sip. sambil belajar. Oke, itu teknik pencahayaan. Nah, yang selanjutnya selama ini Bang, itu siapa yang ngedit video Abang? Itu yang pertama. Dan jam berapa Abang ngedit? Dan cara ngaturnya itu kayak mana Bang? Ya solo namanya solois ya dikerjain sendiri Bang semuanya. Ya iya, biasanya ya itu berarti Abang yang ngedit. Oke, sudah terjawab. Dan jam berapa Abang ngedit biasanya? Ah gimana moodnya aja Bang. Gimana moodnya? Kebanyakan momen jam berapa? Itu biasanya kalau misalkan lagi nggak capek gitu ya produksi lagi nggak terlalu banyak ya malamnya. Atau kalau misalkan malamnya ternyata masih ada produksi, misalkan harus ngelembur ya besok paginya gitu sih diatur-atur aja. Yang penting kalau misalkan ngomongin YouTube ya, yang penting uploadnya aja sih minimal seminggu 2 kali gitu. Terserah aja mau kapan. Tapi kompetisi ini beda Bang, satu hari satu video. Ya makanya itu dia, makanya tadi gue bilang kan, karena ini kompetisi ya ikutin peraturan kompetisi gitu. Berarti paling enak malam ya? Paling enak sih malam sih sebenarnya, karena malam itu apa namanya ya, ya nggak Dapat banyak wangsit. gangguan lah dalam tanda kutip. Oh. Gitu. Ide-ide masuk ya kalau malam. Ya lebih gampang masuk. Disesuaikan Oke. aja sama teman-teman di sana. Oke, sip. Selanjutnya, teknik ngedit Abang seperti apa? Sound, timing, foto, video, zoom in, zoom out. Nah, zoom in, zoom out. Nah, Abang kayaknya itu gunain kan? Zoom in, zoom out, zoom in. Nah, itu pas ngedit berarti ya? Iya, itu pas ngedit sebenarnya. Nah, itu digunain saat video dicepetin kan? Ya, pas videonya dicepetin, kalau misalkan hanya dicepetin dan kameranya cuma still tuh artinya diem gitu aja kan agak bosan juga. Mungkin awal-awal dulu gue gitu, tapi kesini-sini mulai main zoom in, zoom out, pen kanan, pen kiri gitu-gitu deh. Ya itu lebih ke teknis sih, ngomongin ke teknis. Nanti teman-teman sambil Ngedit jalan ya? juga bisa sambil Pengeditan. belajar lah. Di Teknis YouTube di ada tuh ngedit Bang ya? Apa? Cara zoom in, zoom out video ya? Ada itu. Ada Ada. semuanya. Ada semuanya di YouTube. Cara Ya. Pokoknya pakai Vegas, cara zoom in video di Vegas gitu Bang ya? Ya, bisa kayak gitu. Zoom in, zoom out. Ya, betul itu berarti dipakai saat video dicepetin. Dicepetin. Ya. Iya. Biar nggak monoton atau bosan ya. Nah, penggunaan ini Bang, apa namanya teks. Biasanya Abang makainya di mana? Ada saya lihat tuh di video Abang kalau gunain teks itu di momen apa? Di momen gabut sih. Kayak yang video terakhir tuh gue lagi makan jeruk, gue tulis aja jeruk mengandung vitamin C kayak gitu-gitu sih. Nah, itu balik lagi ke ini sih yang gue bilang mantap. jadi diri sendiri aja, maksudnya Iya, itu masuk keunikan. keunikan video. kayak gitu-gitu. Jadi yang ya kayak abang bilang tadi kalau ada babi masuk ke dalam mungkin gue tulis babi jangan masuk kayak gitu-gitu lah. Nah, maksudnya ya itu keunikan kayak gitu. Lucu-lucuan aja, toh kita kan jadi nontonnya juga nggak bosan. Iya. Atau misalkan ada momen-momen yang memang sifatnya informasi ya bang, kayak misalkan tadi masalah merawat printer DTF, tinta putih atau apa segala macam. Kalau misalkan secara narasi atau secara omongan teman-teman di sini agak susah untuk ngomongnya berupa dialog gitu agak susah, tulis aja pakai teks, nggak masalah kok. Yang penting jangan terlalu cepat. Jadi misalkan ada informasi mengenai cara merawat printhead sablon DTF. Karena tulisannya panjang, tapi dikasih waktunya cuma 5 detik orang untuk baca, itu kan kasihan. Jadi agak dibikin agak panjang gitu, jadi biar orang berarti lah gitu. Sambil kita baca teks itu ya, nyampe nggak nih? Gitu. Ya, jadi seolah-olah kita jadi penonton nih, di play aja dulu, kita sambil baca aja, kira-kira nih orang kalau nonton kecepatan nggak ya gue baca teksnya gitu. Jadi mungkin itu salah satu fungsi teks juga bisa buat di situ. Oke, teks ya, informasi. Ide apa yang bagus dimasukin untuk vlog yang abang buat? Apa yang menginspirasi? Ide apa yang biasanya ini bang? Oh, umpamanya hari ini nih, kayak itu kan ada nyablon buat RT, RW. Ide apa yang biasanya bang? Idenya ya kalau ada orderan bang. Kalau nggak ada orderan? Kalau nggak ada orderan, nggak ada ya? Pernah sih. Gue bikin video lagi nggak ada orderan, jadi gue bikin kaos buat gue pakai sendiri aja kayak gitu-gitu. Kayak yang abang tadi jelasin di awal kan, mungkin bisa bikin video tentang merawat
sablon DTF atau misalkan Hmm. bikin kaos untuk keponakan atau untuk anak atau siapalah. Yang penting bisa bikin konten. Oh, Tuh, jadi nggak harus nunggu orderan dulu sih sebenarnya. Banyak kok, idenya banyak banget. Jadi oke sih. kadang-kadang kalau ngomongin YouTube ya, penonton itu sebenarnya lebih penasaran dengan kehidupan kita sehari-hari di luar apa yang kita biasa kerjakan di YouTube gitu. Pernah nggak kalian Hmm. nonton salah satu channel YouTube gitu ya? Misalkan tentang perbengkelan lah, bengkel motor misalkan gitu. Hmm. Tapi lama-kelamaan kita bosen tuh setiap video selalu ngomongin bengkel motor gitu. Tapi suatu Hmm. saat dia jalan-jalan ke sawah misalnya kayak gitu. Hmm. Itu bakal jadi asik sih, bakal jadi seru sih kalau menurut gua. Mungkin bisa diselip-selipin tuh. Pada saat jalan-jalan Hmm. itu tetap ngomongin masalah bengkel kalau itu emang YouTube-nya YouTube tentang perbengkelan gitu. Jadi nggak monoton lah gitu. Itu bisa jadi daya tarik sendiri sih kalau kalau menurut gua ya. Kalau di luar dari kompetisi ya, ini kita ngomongin dari Hmm. YouTube, viewer YouTube gitu. Iya. Masuk keunikan itu juga Bang, kategori Iya, keunikan. iya, maksudnya keunikan. Karena kan vlog Hmm. ya. Kalau gua kan Vlog, pendekatannya kan vlog, bukan vlog sama. bukan Ini ya juga kalau vlog kan kompetisi daily vlog rutin ya, ya. Bang. Jadi kayak gitu. Mm-mm. Oke. Dan biasa kan abang kan juga tuh kalau nggak nampilin muka tangan doang kan, tapi sambil Iya, ngomong kan. Tapi iya, kayaknya abang kayak sambil nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah iya. itu juga mantep tuh saya lihat ya. Iya, itu eh, variasi aja sih Bang. Jadi kadang-kadang kalau Ah, memang ada hal-hal yang harus saya tunjukin, karena kalau mm-mm. misalkan kameranya ngarahnya ke muka saya, informasi itu nggak bakal dapat, makanya saya arahin ke memang objek yang ingin saya terangkan gitu sih. Apa itu Iya. nunjuk printernya atau mesin ovennya atau heat pressnya gitu dan lain sebagainya. Hmm. Itu Nah, Bang. selanjutnya timeline dan judul yang seperti apa yang abang bikin biar orang itu ngeklik video abang di media sosial. Timeline biasanya. Ada Tagline teknik mungkin. sendiri nggak? Iya, tagline. Iya. Judul ya. Judul biasanya ada teknik sendiri nggak abang? Apa? Kalau misalkan ngejar viewer, cari Hmm. judul itu yang memang kira-kira orang banyak nyari. Gitu aja sih gampangnya sebenarnya. Hmm. Itu kalau nyari Berarti yang viewer ya. Kalau nyari iya. viewer. Nah, terus untuk thumbnailnya, di thumbnail itu kan Mhm. biasanya suka ada tulisan juga. Nah, itu Mhm. yang bisa jadi bahan clickbait sebenarnya. Ya. Clickbait itu di thumbnail, jangan di judul, jangan di judul yang tulisan jangan. Kalau misalkan pengen nyari Oh. viewer gitu sih, kalau kalau menurut pendapat Oh. gua ya. Abang pakai aplikasi apa, Bang? Kalau buat thumbnail? Photoshop biasa. Photoshop. Ah, Ya, ah. kalau saya kan Photogrid tadi saya bilang kan. Oh gitu. Ya di handphone kan. Kalau Iya Abang iya iya. Photoshop boleh tuh. Jadi Iya, referensi Photoshop ya. iya Tapi kan Photoshop juga boleh. ukurannya biasanya itu, Bang. Kalau kita nggak tahu kan kadang thumbnail kekecilan, kadang kegedean. Resolusi pakai ngikutin resolusi standar aja sih. Biasanya gue pakainya kalau di pixel itu 1920 1080. Panjangnya 19 1920. 1920, 1920 lebarnya boleh dicatat 10 ya. 10 80 pixel ya. Oh, kalau ininya size-nya Bang, Sentimeternya sentimeternya. eh enggak sih kalau ukuran layar pakainya pixel, Bang. Kalau kalau sepengetahuan saya sih. Oh, 1920. Iya, resolusi layar monitor komputer sih itu standar. Oh. 1920 1080 1080 atau di bawahnya itu ada 1024 720 kalau nggak salah. Coba deh searching di Google resolusi monitor PC gitu. Nah, itu akan ada tuh perbandingannya. 16:9. Pokoknya gitu aja, Bang. Kalau mau dihitung sentimeter, kalau 16:9 berarti 16 cm berbanding 9 cm. Ya kalau misalkan mau dibikin 1600 cm, sorry kegedean. 160 cm berarti berbanding 90 cm. Ya itu lebih ke teknis sih di Google ada sih itu. 16:9 aja ya pokoknya. Proporsional panjang dan lebarnya. Biar nggak gepeng gitu ya. Iya, biar nggak gepeng. Ya, Udah sih, itu aja sih Bang, pertanyaan saya Bang. siap, Nah, siap, siap. itu aja yang saya tanyain. Mm-mm. Jadi, ada nggak sesuatu yang maksudnya yang Abang ingin sampaikan, maksudnya Mm-mm. kunci kan nggak, saya kan melihat Abang kan view-nya cepet nih.
subscribernya cepet juga saya lihat karena baru baru daftar di YouTube tiba-tiba langsung Ah, gitu. bisa Nah, aja. ada nggak Bang satu aja kunci pembeda, maksudnya gue punya ini nih daripada yang lain gitu. Apa Ada ya? nggak Kalau Bang? gitu bongkar Bangnya rahasia apa dapur Bang? dong. Tapi kan berguna Bang. Maksudnya ini amal ini loh Bang, amal Enggak jariah. sih Bang, nggak ada. Yang penting itu aja sih. Jadi diri sendiri aja udah. Maksudnya nggak harus mencontoh siapapun, nggak harus ngeliatin, ya haruslah sebagai referensi ya, tapi tidak berusaha untuk mencontoh 100% gitu. Modifikasilah dikit gitu. Intinya jadi diri sendiri aja. Makanya pemilihan penggunaan lensa wide, pengambilan shoot-shoot, ada istri, ada anak, ada kegiatan sehari-hari, buang sampah keluar apa segala macam. Karena itu gue pengen nunjukin keseharian gue dan ya itu diri gue kayak gitu gitu kesehariannya. Karena gue masih ngerasa yakin bahwa kalau ini ngomongin view ya, bukan kompetisi ya. Hmm. Kalau di YouTube itu sebenarnya yang pengen dilihat sama orang-orang itu lebih ke kehidupan sehari-harinya untuk subscriber yang memang udah ngikutin kita dari awal gitu ya. Takutnya mereka bosan. Hmm. Itu aja sih pegangan gue, yang penting jadi unik dan jadi diri sendiri, udah itu aja. Oke. Oke, makasih banyak nih Bang ya atas waktunya Bang. Sama-sama. Iya, ini berguna banget buat kita Bang untuk kedepannya karena Amin. memang kekuatan konten ini kan mengerikan ya Bang. Abang rasain juga kan. Gini Bang, tambahan Iya, buat teman-teman, boleh, kalau misal ini boleh. kan kita ngumpul kayak gini untuk kompetisi, mudah-mudahan Hmm. setelah ini semua selesai teman-teman nggak berhenti untuk bikin video. Benar yang Bang Hmm. Ilham bilang bahwa zaman sekarang itu video konten di berbagai media sosial itu bisa jadi penjaring yang amat apa ya, bisa dibilang suksesnya tuh lebih besar lah untuk usaha sablon kayak kita gini gitu. Saya juga masih nyari-nyari orderan sama kayak teman-teman semua di sini, enggak yang tiba-tiba saya diundang ke sini karena saya lebih banyak orderannya apa gimana, enggak, itu bohong banget. Saya juga masih nyari-nyari sama kayak teman-teman semua di sini. Jadi kita sama-sama belajar aja lah. Jadi mudah-mudahan teman-teman setelah kompetisi ini enggak berhenti untuk bikin video yang bisa naikin apa ya pemasukan dan pendapatan teman-teman lah. Percayalah bahwa zaman sekarang tuh zamannya sosial media gitu. Jangan pakai cara-cara yang tradisional lagi. Dua-duanya dijalanin aja. Gitu aja sih teman-teman dan Mantap abang-abang Bang. semuanya. Sip, mantap Ya. pencerahannya nih. Oke, Di udah nih Bang. hari Jumat berkah. Jumat berkah nih Bang. Semoga Amin. berkah nih kita ngumpul di Amin, sini, amin, amin. berkah, kedepannya berkah juga. Amin, amin, amin. Makasih Bang ya. Siap, Makasih banyak Bang. sama-sama. Ya Pamit Bang. dulu ya teman-teman. Mohon Ya maaf oke, kalau ada makasih Bang kata-kata ya. yang salah. Nanti Makasih saya semuanya, sukses WhatsApp lagi Bang. ya Oke, buat makasih kompetisinya. Dan. Yo, Makasih. Bang Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya guys, itu Bang Aga itu memang ngeri tuh. Channel YouTube-nya mengerikan, bisa dicek semua itu video-videonya. Pokoknya kesimpulannya di sini saya ada nulis kesimpulan ya. Untuk kalau nggak ada orderan ya saya juga nulis juga bisa ngevlog abang-abang kakak-kakak ini bisa, umpamanya kalau nggak ada Bang nggak ada sablonan bisa ke vlog ekspedisi, umpamanya lagi ngevlog ke ekspedisi itu bisa di videoin. Teknik menjawab konsumen Q&A itu bisa, umpamanya dilempar pertanyaan di Instagram bikin video konten itu bisa. Penjelasan sablon DTF itu apa, nah itu bisa. Tes cuci hasil sablon itu bisa dibikin konten. Bahan yang dipakai, menjelaskan bahan-bahan kakak, nanti screenshotnya saya kirimin di grup deh. Bahan-bahan yang dipakai apa aja itu kita jelasin, itu bisa jadi konten. Perawatan mesin tadi udah. Harga sablon kaos yang kakak gunakan ya itu bisa. Media sosial yang dipakai, marketplace, umpamanya ngasih tahu saya punya Tokopedia, saya punya Shopee, ya itu bisa jadi konten kalau nggak ada sablonan. Penjelasan 1 kilo bisa dapat berapa baju yang tadi saya jelasin, itu bisa jadi konten. Ngasih tahu brand kaos kakak-kakak ini bisa jadi konten. Packaging bisa, umpamanya ada packaging, kita ada packaging nih yang kayak gini, ya itu bisa jadi konten. Desain, tentang desain itu bisa banget dibikin konten. Desainnya ini, oh kakak ini ngedesain ini nih, kakak ini request bikin ini nih, itu bisa dibikin konten. Apa pengalaman dengan customer itu bisa. Pengalaman umpamanya ada yang bikin partai bayar 20%, tiba-tiba udah jadi dia nggak bayar sisanya, itu bisa
bikin konten, kita ngasih tahu, share ke kalian. Hati-hati kalian ya, kalau orang ini nah bisa jadi konten. Rumor tentang penjualan di TikTok. Nah, di TikTok kan sekarang lagi ada rumor tuh, Project S yang nanti kita kompetisi sama penjual orang-orang Cina di sana. Itu bisa jadi konten. Supaya rumor-rumor tentang dunia sablon itu bisa, oh ya hati-hati ya. Ada kan di TikTok beli 100.000 dapat 7 kaos. Wah, ada. Nah, itu hati-hati, bahannya bisa jadi bukan katun. Nah, itu bisa jadi konten. Kakak jelasin. Teknik mencuci baju sablon itu bisa, yang dibalik apa segala macam kita ajarin caranya untuk merawat baju sablon, itu bisa jadi konten. Dah, itu aja kesimpulannya. Terima kasih untuk semua, nanti saya share ini yang kesimpulan ini, siapa tahu jadi ide-ide kalau nggak ada sablonan. Yang pokoknya semua bisa jadi konten. Ya. Dan semoga 30 hari mencari TSR ini, maksudnya kita konsisten bikin video, tiba-tiba mendarah daging ke kita setelah 30 hari ini, yang kata Abang Aga itu kita next lanjut di luar kompetisi, kita bisa, wah ternyata udah menjadi habit saya nih, gara-gara 30 hari saya kompetisi, dipaksa, tiba-tiba nextnya saya nggak usah dipaksa, udah jalan sendiri, enak sendiri, gampang sendiri. Mudah-mudahan itu yang didapat dari kompetisi. Jadi tujuannya saya sebenarnya itu, memaksa kalian masuk ke dalam kompetisi, dan nextnya kalian nggak di dalam kompetisi, kalian bisa dengan mudahnya karena sudah 30 hari udah masuk ke habit ya. Itu yang saya pengen, karena memang kekuatan konten ini mengerikan. Bisa merubah, saya bisa dirubah sama kekuatan konten. Dulu saya istilahnya pengangguran lah, sekarang udah jadi seperti ini, bisa bermanfaat untuk keluarga-keluarga saya semuanya. Itu konten semua. Bahkan tempat kita IB ini di dalam pelosok, dalam abang-abang yang pernah ke workshop, di dalam perumahan di paling ujung, nggak kelihatan sama orang. Tapi sampai Papua, dari Sabang sampai Papua pernah nonton. Dan ada yang order mesin kita. Itu kekuatan konten, bisa merubah orang, penting banget. Oke, makasih ya. Jadi mulai besok kita mulai bikin video, dan kita dipaksa dalam kompetisi ini. Sekali lagi kita dipaksa, kita tertantang. Gua harus dapetin printer itu, pokoknya gimana caranya ya. Jadi kita harus sama-sama semangat. Pokoknya itu punya gua, printer itu TSR Zeta ya. Gitu ya. Makasih ya untuk semuanya ya. Next, lanjut ke di grup WhatsApp nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, itu aja Zoom diskusi kita di malam ini. Dan Mil, record nggak nih? Dan semoga ya mereka next masuk ke habit mereka masing-masing, dan nanti akan ada ya 30 hari mencari TSR jilid kedua. Ini jilid pertama, mungkin ada jilid kedua, jilid ketiga. Pokoknya saya menabung ya, setiap penjualan saya tabung untuk kalian ya, untuk merubah habit kalian dengan dipaksa untuk mengikuti kompetisi. Dan itu tujuan saya ya. Pokoknya saya tabung, satu penjualan, satu nabung, pokoknya penjualan saya tabung, penjualan tabung. Biar gimana caranya nanti kita kumpulin dapat 1 unit printer, baru kita adain 30 hari mencari TSR jilid kedua. Oke, sampai bertemu ya di perjalanan mereka 30 hari mencari TSR jilid pertama. Kita laporin nanti selanjutnya apa yang terjadi. Oke, saya Ilham dan tim, see you next time. Mil. Ini record di mana ya? Udah, Mil, kalau waduh tadi rekamannya seharusnya